Kita lihat bagaimana Pertamina dengan konsolidasi tetapi juga refocusing kepada masing-masing subholdingnya itu membuktikan hasil yang baik. Dan yang terpenting jangan berpuas diri, karena kalau kita sudah melakukan hal tadi, kita harus berani benchmarking dengan perusahaan energi global sekarang. Jadi saya berharap tidak hanya revenue, profit yang bagus tadi, tapi standarisasi juga harus terjadi, terutama di segi-segi efisiensi dan operation. Nah, kalau kita lihat tentu konsolidasi yang sudah diberikan Pertamina kepada BUMN secara menyeluruh, saya rasa luar biasa. Tadi disampaikan profitnya itu hampir 3,1 miliar US dollar atau 50 triliunan. Dan ini menjadi bagian konsolidasi yang kalau kita lihat laba bersih BUMN itu sekarang kurang lebih di 303 triliun. Sehingga kita kemarin memberikan kontribusi terbesar sepanjang sejarah BUMN, yaitu 80,2 triliun. Nah, tentu tantangannya tidak cukup tahun kemarin. Nah, saya sudah mengingatkan seluruh direksi BUMN, komisaris BUMN, untuk 2023 ini juga kita harus punya target yang sama, memberikan dividen kepada negara 80,2 triliun. Nah, ini jadi supaya tahun kemarin bagus, tahun ini bagus, supaya apa? Pemerintah bisa memberikan kontribusi balik, karena tidak mungkin pendapatan pemerintah itu hanya dari pajak saja, tetapi tentu dari hasil korporasi yang bisa kita berikan kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa mengeluarkan program-program yang pro rakyat seperti apa? Bantuan sosial, sekolah gratis, dan lain-lainnya gitu. Nah, inilah kenapa saya berharap continuity daripada akhlak pembangunan ini jangan berhenti di sini. Karena revolusi mental apapun Meiji Restoration itu berkelanjutan. Itu yang menguatkan sebuah bangsa ke depannya gitu. Nah, lalu saya lihat lagi tadi bagaimana juga di beberapa subholding melakukan dorongan yang namanya kesempatan wanita memimpin, kesempatan anak muda memimpin. Nah, kenapa sama? Kalau kita bicara kita hari ini, kita juga akan tua di kemudian hari. Artinya apa? Harus ada regenerasi, harus ada keseimbangan. Nah, hal-hal ini yang saya harapkan bahwa keberlanjutan implementasi akhlak itu bukan hanya slogan-slogan ataupun hanya pembangunan persepsi supaya kelihatan bagus, tetapi memang diterapkan sehari-hari kita sebagai manusia yang memang diberikan amanah dan bertanggung jawab kepada bangsa ini gitu. Bagaimana transformasi yang terjadi di BUMN itu karena transformasi human capitalnya, selain tentu sistem. Ya, karena selalu saya sudah ingatkan, tidak mungkin terjadi transformasi tidak ada leadership dan sistem yang dibangun secara bersamaan. Hanya dibangun sistem, saya berulang-ulang, akan hanya jadi makalah. Kenapa? Tidak ada yang mengimplementasikan gitu. Atau ketika hanya yang dibangun human-nya, leadership-nya, tetapi tidak ada sistemnya, akhirnya jadi absolute power. Ketika itu terjadi menjadi absolute kekuasaan, ujungnya pun akhirnya jadi absolute korup. Nah, inilah kenapa keseimbangan antara leadership dan tentu sistem itu menjadi sebuah komponen yang berkelanjutan yang harus dipentingkan. Nah, salah satunya tentu bagaimana akhlak itu terjadi di leadershipnya itu sendiri, tetapi terjadi juga yang namanya di sistemnya gitu. Jadi saya berharap perwira Pertamina tidak menjadi orang lain, jadilah diri sendiri. Cari kekuatan yang ada, yang kalian punyai, itu menjadi fondasi. Kalau ada kekurangan, diperbaiki, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi harus punya mimpi, ya, mimpi yang harus dijalanin dalam keseharian, bukan hanya mimpinya saja. Oh, mimpi ini tetapi hanya tiduran, enggak, ya. Tetapi menjalankan keseharian untuk menggapai mimpi itu.